Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Amanah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini bab menjelaskan tentang maja'a fi talaqil arwahi, berkaitan dengan pembahasan pertemuan antar ruh fis sama'i, di langit, wasu'ali, dan tanya jawab atau pertanyaan ahlil ardi, tentang penduduk bumi, wa fi ardil a'mali, dan berkaitan dengan ditampakkannya amal-amal orang yang masih di dunia kepada orang yang sudah mati. Jadi ini bab pertama membahas tentang pertemuan antar ruh. Dalam pengertian dalam bab ini antar ruh orang-orang yang sudah pada mati. Jadi kalau ada orang mati hari ini, Pak siapa yang saya tahu namanya? Panggilannya Pak Andriani Aziz. Pak Andriani Aziz itu mati raganya, ruhnya nggak mati. Ruhnya lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Orang-orang yang beriman itu ruhnya diletakkan di illiyin. Kalau orang-orang kafir diletakkan di sijjin. Kalau illiyin itu artinya atas. Bahasa lainnya langit itu ya atas itu. Illiyin itu diletakkan di atas, tanda penghormatan. Dan yang kedua, ada yang kalau sijjin itu ada yang memaknai bumi lapis 7. Ada batu yang panas, pokoknya inti bumi atau kerak bumi nggak paham.
Itu ruhnya orang-orang yang kafir. Nah, secara umum kalau satu frekuensi, satu coupling ketemu. Jadi kalau seiman min ahli rahmah ketemu. Walaupun suami istri kalau nggak sefrekuensi nggak ketemu. Misalnya satu ahlul rahmah, satu ahlul adab, nggak ketemu. Misalnya Fir'aun dan Asia alaihissalam, itu nggak ketemu itu walaupun suami istri. Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wasallam dengan istri beliau yang mengkhianati dakwah beliau, tidak ketemu itu, karena beda frekuensi. Yang satu beriman, yang satu kafir, bahkan mengingkari suaminya sendiri, dakwahnya suaminya sendiri. Terus Kan'an walaupun putranya Nabi Nuh tidak ketemu, walaupun anak dan bapak. Kenapa? Karena beda frekuensi. Yang satu beriman, yang satu kafir, bahkan mengingkari dakwahnya bapaknya sendiri, yang notabene nabi dan rasul. Tapi walaupun tidak ada hubungan darah, tapi kalau ada hubungan iman dan min ahli rahmah ketemu. Dan sebenarnya bertemunya ruh dengan ruh itu tidak hanya berkaitan dengan ruhnya orang yang sudah wafat. Sebenarnya kita yang masih hidup ini pun ruh kita saat tidur kita bisa berjumpa dengan ruhnya orang yang sudah wafat. Sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 42 itu, di mana ruhnya orang yang hidup saat tidurnya dan orang yang sudah wafat itu dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimungkinkan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kitab Ar-Ruh, ruh bertemu dengan ruh itu mungkin. Ciri kalau itu betul ruh yang benar-benar kita temui, mimpi sebagai mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shadiqah, adalah cirinya apa? Begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Sebagaimana dalam surah Yusuf, orang-orang yang mimpi dalam surah Yusuf itu, baik yang Nabi Yusuf maupun yang raja yang notabene saat itu belum masuk Islam, atau dua orang yang penjara dengan beliau, yang satu baik yang satu jahat itu karena mereka semua bisa menceritakan dengan sangat baik mimpinya itu, maka mimpinya disebut dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar yang betul-betul isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan pun bisa mengalami apa yang di dalam surah Az-Zumar ayat 39 itu. Allahu Akbar. Demikian juga nanti ternyata terjadi dialog. Jadi terjadi dialog di dalam alam barzah nanti antara orang yang baru meninggal dengan orang yang selama meninggal dari keluarganya. Min ahli rahmah tadi. Dan di antara dialog itu adalah mengabarkan tentang amalan-amalan keluarganya yang masih tinggal di dunia. Itu di antaranya. Jadi nanti kalau dapat kabar, alhamdulillah, kalau dapat kabar anaknya itu baik, ya dia senang. Bukan cuma senang, saweneng. Jadi kalau anaknya baik, dia bukan cuma senang tapi saweneng. Tapi kalau anaknya jahat, untuk wablek, beliau sedih. Bahkan sedih banget sampai kemudian didoakan. Ya, nanti ada dalilnya itu nanti. Kita buka nanti dalilnya, nggih. Itu di antaranya. Izin minum lagi, nggih. Alhamdulillah. Pun lanjut. Ibnu Mubarak meriwayatkan hadis an Abi Ayyub Al-Ansari, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub bin Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, idza qubidat, apabila telah dicabut apa nafsul mukmini, jiwa seorang mukmin, talaqaha ahlul rahmah, maka akan menemuinya siapa ahlur rahmah, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Ta'ala.
Kama yatalaqawunal basyira fid dunya, sebagaimana mereka menemui orang yang membawa kabar gembira di dunia. Jadi ini enggak cuma kerabatnya, tapi hamba-hamba Allah yang memang sefrekuensi dengan yang bersangkutan. Fayaqbaluna, maka mereka menyambut alaihi atas orang yang baru meninggal itu, sambil yas'alunahu, mereka menanyainya. Fayaqulu ba'duhum, maka berkatalah sebagian yang lain li ba'din pada yang lainnya, anziru akhakum, boleh tunggu sebentar saudara kalian ini, hatta yastariha, hingga dia beristirahat. Ojo langsung takon, jangan langsung tanya, ini dia baru datang, biarkan istirahat dulu gitu. Fa innahu kana fi karbin syadidin, yang bersangkutan ini masih capek, kalau bahasa sederhananya masih nopo capek. Qala, berkata siapa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, fayaqbaluna alaihi, maka setelah cukup istirahatnya, maka semua mereka hamba-hamba Allah yang min ahrama itu menyambut atau menghadap kepada si yang baru meninggal itu, fayas'alunahu, maka mereka mulai bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Di antaranya, ma fa'ala fulan, apa yang telah dikerjakan si fulan. Ma fa'alat fulanah, apa yang telah dikerjakan oleh si fulanah. Hal tazawwajat, apakah dia telah menikah. Fa idza sa'aluhu, maka apabila dia telah bertanya kepadanya, anir rajuli, tentang seseorang yang qad mata, yang dia sungguh telah mati qablahu, sebelum dia. Ternyata di antara ditanyakan adalah ada nama yang sudah mati terlebih dahulu sebelum orang yang baru meninggal itu. Fayaqul, maka orang yang baru meninggal tadi berkata, innahu halaka, itu yang kamu tanyakan sudah mati, sudah meninggal sebelum saya. Sudah meninggal sebelum saya. Fayaquluna, maka mereka berkata, ini yang ngomong ahli kubur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ahli kubur itu juga ngomong apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah, semua kita kembali kepada Allah. Dhahaba bihi ila ummihi al-hawiyah, ternyata dia telah pergi menuju kepada tempat kembalinya, yaitu hawiyah, neraka hawiyah. Fa bi'satil wa bi'satil marbiyah, maka hawiyah itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Jadi kalau enggak sefrekuensi enggak ketemu. Kalau yang satu diadab, satu dirahmati, enggak ketemu. Qala, berkata siapa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, fatu'radu alaihim a'maluhum, maka ditampakkanlah kepada ahli kubur itu perbuatan orang-orang yang masih hidup. Fa in ra'au hasanan, maka apabila mereka melihat perbuatan keluarganya itu baik, farihu biha, maka mereka bergembira. Wastabsyaru, dan yusweneng, atau istabsyaru yusweneng. Wa qalu, dan mereka berkata, Allahumma, wahai Allah, hadhihi ni'matuka, ini adalah ni'matmu ala abdika, atas hambamu, fa'atimha, maka sempurnakanlah dia. Wa in ra'au syarran, dan apabila mereka melihat keburukan pada keluarganya, qalu, mereka berkata, yang mati ini berkata, apa katanya? Allahumma raji' bi abdika, ya Allah, kembalikanlah dia ke jalanmu, maksudnya taubat gitu. Ini hadisnya hadis hasan, atau khobarnya khobar hasan Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, seingat saya halaman 443. Kalau dalam madhab Hambali, perkataan para sahabat itu langsung menjadi dalil. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i tidak langsung menjadi dalil, kecuali semua sahabat sepakat. Nanti di sini disebutkan beberapa riwayat dari beberapa sahabat yang berbeda, yang intinya mendukung riwayat tadi itu. Nah, sehingga kalau menurut Imam Al-Qurtubi, walaupun riwayat-riwayat ini mauquf, akan tapi derajatnya ada yang hasan, ada yang sahih, dan ini tidak mungkin pendapat pribadi. Karena ini dinukil, diambil dari murid-murid terbaik Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sekelas Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dan nanti ada beberapa sahabat-sahabat yang lain yang ada di sini, nanti insyaallah saya sebutkan nanti insyaallah. Itu terkait dengan masalah ini. Jadi kalau
merujuk pada riwayat ini, penjelasan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dengan derajat hasan ini disebutkan bahwa ahli kubur itu nanti di alam barzahnya itu akan saling bertemu asalkan min ahli rahmah. Tapi kalau tidak min ahli rahmah, tidak ketemu. Tidak ketemu. Kalau misalnya jenengan bertanya ya, berarti mereka nanti ini berkoloni Ustaz, berkelompok gitu. Jawabannya iya. Karena secara umum nanti orang masuk surga pun ada kelompoknya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Dan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan akan digiring nanti orang kafir itu ke neraka juga dengan rombongan-rombongannya. Nah, rupanya rombongan itu sudah ada di barzah. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ada dalam kitab ini juga, nanti kita insyaallah akan bahas. Kalau kata Sayyidina Utsman, Nabi bersabda akamakal, orang kalau barzahnya beres, ke depannya beres. Orang kalau barzahnya beres, ke depannya apa? Beres. Allahu Akbar. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika seseorang itu bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal itu, mereka saling bertanya tentang keadaan keluarganya yang diketahui oleh orang yang baru meninggal itu, yang notabene yang lebih lama meninggal belum tahu keadaan keluarganya. Nah, diberitahukanlah si fulan apakah sudah menikah atau belum, apakah tanya semua. Nah, kalau kabar baik mereka bersyukur pada Allah, senang, bahkan didoakan kebaikan. Tapi kalau nggak baik nggak bagus perbuatan ahli kuburnya, mereka sedih, bahkan didoakan semoga taubat. Sebenarnya ini menggelitik ya, muncul pertanyaan, loh, berarti orang yang sudah meninggal itu bisa mendoakan ya Ustaz? Saya nggak mau debat terkait dengan bisa atau tidaknya, saya mau terangkan berdasar kitab ini saja. Jangan boleh sepakat, boleh tidak sepakat. Sependek yang saya pahami dari para ulama berkaitan dengan masalah ini, orang yang sudah meninggal dunia itu inqata amalu itu dalam hadis sahih Muslim ya, sudah terputus amalnya. Amal yang dimaksud kata para ulama adalah amal yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi orang kalau sudah wafat itu sudah terputus, tidak bisa lagi beramal yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena sudah wafat, sudah mati. Itu namanya inqata amalu. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mau mendoakannya. Wis niku nggih paham nggih dulu nggih. Satu dulu. Namun, nah ini lanjutannya ini oke, ada perdebatan lah. Tapi saya sampaikan saja. Tapi bukan berarti dia tidak bisa beramal yang untuk orang lain. Saya ulang ya, bukan berarti dia tidak bisa beramal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya terputus amalnya yang bermanfaat untuk dirinya. Dia nggak bisa beramal yang bermanfaat untuk dirinya, tapi dia bisa beramal yang bermanfaat untuk orang lain. Ini penjelasan berikutnya ini oke, ada perdebatan. Saya tunjukkan dalil sahihnya ya. Dalil sahih ini dalil sahihnya. Hadisnya sahih Muslim, bab tentang Mi'raj. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan tugas sholat 50 waktu, yang mengusulkan agar Nabi minta keringanan kepada Allah sehingga menjadi 5 waktu itu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sudah wafat belum? Nabi Musa sudah wafat. Keringanan itu atas usaha Nabi Musa merayu Nabi Muhammad agar minta kepada Allah diringankan. Itu bermanfaat gak untuk kita yang masih hidup? Bermanfaat. Atas usulan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa yang sudah wafat. Itu dipakai dalil oleh para ulama itu, bahwa orang yang sudah wafat dengan izin Allah masih bisa beramal yang bermanfaat untuk yang masih hidup, tapi tidak untuk dirinya sendiri.
Nah, monggo enggak sepakat enggak apa-apa. Cuma itu di antara dalil yang dipakai oleh para ulama hadisnya sahih Muslim. Bukan kata saya itu. Itu kata saya Mutawali Asy'arawi. Oke, satu dulu. Saya tunjukkan lagi ya, Ini hadis ini ada yang mendhaifkan, tapi ada yang mensahihkan. Dalam kitab ini disahihkan oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Haq. Hadis ini. Hadis yang saya sebutkan, hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadisnya. Nabi yang bersabda, barang siapa yang melintas satu kuburan yang dia mengenali si penghuni kubur itu dan dia mengucap salam, maka salamnya akan dijawab. Abu Hurairah menambahkan, ini perkataan Abu Hurairah tambahannya ini. Walaupun tak dikenal sekalipun dia akan jawab. Oke, tambahnya dari Abu Hurairah, kita kesampingkan dulu ya. Tapi yang hadisnya tadi itu, kalau dia melintas satu kuburan yang dia kenal, orang tuanya, saudaranya atau tetangganya, terus assalamualaikum, maka akan dijawab. Kata Abu Muhammad Abdul Haq, hadis ini sahih. Walaupun saya tidak memungkiri ada yang mendhaifkan, tapi yang di dalam kitab ini disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq hadis itu. Saya mau tanya sekarang, menjawab salam itu doa atau bukan kira-kira? Doa, berarti apa itu? Berarti orang sudah meninggal bisa paham, ini kok hadisnya sahih kata Abu Muhammad Abdul Haq dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Nah, tapi saya ulang, lah. Saya tidak menutup mata dari perdebatan-perdebatan itu, dan saya kembalikan pada jenengan mau percaya yang mana. Cuman kalau saya sampaikan karena ngaji kitab ini, saya sampaikan ya sebagaimana riwayat yang sahih. Pertama hadis sahih Muslim tadi tentang Nabi Musa, yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan orang yang ziarah kubur atau melintasi kubur dan mengucap salam. Hadisnya sahih kata Abu Muhammad Abdul Haq. Hanya saja kalau kita ziarah kubur kita tidak mau mendengar jawabannya. Kalau dengar jawabannya insya Allah lari insyaallah. Paham nggih? Nah, niku ini Jadi ini bukan takhayul, bukan, mau ada dasarnya kok. Bukan khurafat, bukan, mau ada dasarnya kok. Ini perkara khilafiyah, oke lah. Ulama memang berbeda pendapat. Tentu yang selanjutnya tadi memang ulama beda pendapat. Perdebatannya sengit juga itu. Nah, cuman saya sampaikan untuk versi kitab yang ini begitu dasarnya. Jadi bukan tanpa dalil, ada dalilnya juga gitu. Ada dasarnya. Jadi bukan ulama tidak berdalil. Kadang kita yang tidak paham cara ulama mengambil dalil. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Saya ulang ya, walaupun ini mauquf, kalau dalam madhab Hambali, dan kalau orang itu konsisten dengan madhab Hambali, maka dalam madhab Hambali perkataan sahabat itu dalil sudah. Kalau dalam madhab Syafi'i, perkataan sahabat tidak serta-merta menjadi dalil, akan tetapi dia bisa menjadi dalil kalau seluruh sahabat ittifaq, sepakat. Nah, namun walaupun para sahabat tidak sepakat, tetap perkataan para sahabat menjadi referensi utama di dalam memahami dalil. Maka metodologi tafsir itu ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan para sahabat. Itu namanya tafsir bil ma'sur namanya. Allahu Akbar. Qala Ibnu Mubarak, berkata siapa Ibnu Mubarak rahimahullah wa akhbarana, dan telah menghabarkan kepada kami siapa Sofwan bin Amr. Qala beliau berkata hadatsan, telah menceritakan kepadaku siapa Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair anna Abu Darda, sungguhnya Abu Darda radhiyallahu anhu kana adalah beliau yaqulu, beliau berkata. Ini perkataan tadi, perkataan siapa? Perkataan Abu Ayyub Al-Ansari. Sekarang perkataan siapa ini? Perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Karena adalah beliau Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu, beliau berkata. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Inna a'malakum, sesungguhnya amal-amal kalian, tu'radu ala mautakum, ditampakkan kepada orang-orang yang telah mati di antara kalian. Fayasurruna wa yusauna, maka mereka bisa bergembira karenanya dan bisa sedih karenanya. Kayak kita ngaji gini, orang tua kita ya seneng. Karena kalaupun beliau nggak tahu kita sedang ngaji, maka ngaji kita ini insya Allah berpahala ya, amin insya Allah.
maka bersamaan dengan kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala juga. Kenapa? Karena kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kita ini hasil usaha orang tua kita. Kita ini hasil usaha orang tua kita. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau anak itu berbuat baik, diotomatiskan orang tua dapat, diotomatiskan itu. Itu seperti itu. Bon, lanjut. Qala berkata siapa rawi? Yaqulu berkata siapa Abu Darda radhiyallahu an. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an amala amalan yukhzi bihi Abdullah ibn Rawahah. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari beramal dengan amalan yang membuat malu karenanya siapa Abdullah bin Rawahah. Kalau nggak salah ini mertua beliau, kalau nggak salah ini Abdullah bin Rawahah, atau kalau nggak gurunya. Tapi dulu biasa sih murid diambil mantu oleh gurunya, itu biasa. Ini hadisnya hadis sahih, khabar sahih dalam Zawaid kitab dalam kitab Az-Zawaidnya Ibnul Mubarak halaman 165. Kalau yang tadi kalau nggak salah dalam kitab Az-Zuhud, kalau saya nggak salah. Tidak tahu kalau dalam kitab yang sama juga. Tapi ini riwayatnya Ibnul Mubarak. Hadisnya hadis atau khabarnya khabar sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau ayat Al-Qur'annya mana Ustadz? Bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mengakses keluarganya yang masih hidup di dunia itu. Di antaranya ya, itu Ali Imran ayat 169 170 itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Jadi orang-orang yang mati syahid itu mereka hidup di sisi Allah, diberi karunia rizki, diberi fasilitas, dan mereka di antara fasilitas itu adalah bergirang hati menyaksikan keluarga atau teman mereka yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab ini menjelaskan untuk mendapatkan derajat seperti di surah Ali Imran ayat 169 itu, 170 itu nggak harus perang. Nggak harus perang. Itu kan konteksnya perang mati syahid gitu ya. Perang Uhud konteksnya kalau itu. Tapi nggak harus perang kata beliau. Bisa melalui jalur-jalur yang lain yang membuat kita terstatuskan sebagai orang yang mati syahid. Tapi syaratnya kita mati syahid dalam perjuangan di jalan Allah. Misalnya kata Imam Al-Qurtubi, kita wafat dalam keadaan semasa hidup sering berdoa kepada Allah, mengamalkan hadis sahih Muslim. Barang siapa yang berdoa kepada Allah mati syahid, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi kalau selama ini jenengan minta kepada Allah wafat husnul khotimah, nggih. Tambah hadisnya sahih Muslim. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah dan syahid di jalanmu dengan sungguh-sungguh. Itu walaupun kita mati di atas ranjang kita, dalam hadis itu kita akan diberikan posisi oleh Allah pada posisi orang yang mati syahid, walaupun kita mati di atas ranjang kita. Bahkan dalam kitab ini Imam Al-Qurtubi mengatakan mengutip satu riwayat tentang bahwa kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Kata beliau itu gitu. Jadi kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Kenapa coba? Karena wafat dalam keadaan sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, pejuang-pejuang Islam dan seterusnya. Jadi kalau kita wafat dalam keadaan sedang berjuang di jalan Allah, itu statuskan sebagai orang yang mati syahid, walaupun mati di atas ranjangnya. Ini yang wafat hari ini pengurus atau jamaah aktif? Jamaah aktif nggih, jamaah aktif. Insyaallah lah. Insyaallah mudah-mudahan termasuk yang syahid di jalan Allah. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Allahu akbar. Pun lanjut. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain dikatakan Allahumma wahai Allah. Ini doanya Abu Darda, doa yang lain. Allahumma wahai Allah, ini sungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu min amalin dari amalan yukhzini yang buat aku nanti malu, yang akan memalukan aku inda Abdullah bin Rawaha, di sisi Abdullah bin Rawaha.
Akhbarona telah mengabarkan kepada kami siapa Abdullah ibn Abdurrahman, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la As-Saqafi rahimahullah. Qala beliau berkata akhbaron telah mengabarkan kepadaku siapa Utsman ibn Abdullah ibn Aus. Anna Sa'id bin Jubair, sungguh Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu qala beliau berkata lahu kepadanya istadzin li ala ibnati akhi. Izinkan saya ketemu dengan anak perempuan saudara laki-laki saya, keponakan maksudnya. Wahya adapun anak keponakannya itu adalah zaujatu Utsman, istrinya Utsman ibn Abdullah tadi, ibn Abdullah tadi itu. Wahya ibnatu Amr, dan dia adalah putri Amr ibn Aus rahimahullah. Fasta'dantu lahu, maka aku izinkan beliau bertemu dengan istriku, kalau bahasanya Sayyidina Utsman, aku izinkan dia ketemu. Fadakhala alaiha, maka dia pun masuk menemui ponakannya yang notabene istrinya Utsman tadi. Summa qala, kemudian berkata siapa Sa'id ibn Jubair, kaifa yaf'alu bika zaujuka, bagaimana suamimu berbuat kepadamu selama ini? Ya, kira-kira suami kamu baik gak sama kamu, kira-kira gitu. Qalat, berkata siapa ibnatu akhi, keponakannya Sa'id bin Jubair tadi mengatakan innahu ilayya la muhsinun, suami saya baik banget. Nah, muhsin itu baik banget. Fi mastata'a, tentu semampunya, kata beliau. Isi suami saya baik banget, tentu semampunya. Faltafatu ilayya, maka aku pun menoleh. Faltafat ilayya, maka menolehlah istriku kepadaku, kata Utsman. Summa qala, kemudian berkata siapa Sa'id bin Jubair, ya Utsman, hai Utsman, ahsin ilaiha, berbuat baiklah engkau kepada istrimu ini. Fa innaka, maka sungguhnya engkau la tasnau, tidaklah engkau berbuat biha dengan istrimu ini syai'an, sesuatu pun, illa kecuali ja'a, datang apa syai' tadi, Amr bin Aus, akan datang berita kepada Amr bin Aus. Faqultu, maka aku berkata, wa hal ta'til amwata akhbarul ahya, emang kalau kita berbuat apa diberitakan kepada orang yang sudah mati, kata Utsman tadi. Qala, berkata siapa Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, na'am, iya. Ma min ahadin, tidak seorang pun, lahu hamimun, yang dia punya teman dekat atau saudara dekat, illa wa ya'tihi akhbaru aqaribi, kecuali akan datang kepadanya berita tentang perbuatan kerabat-kerabat, apa yang terjadi kepada kerabat-kerabatnya. Fa in kana khairan, maka apabila berita itu baik, sarrabihi wa fariha wa hani'a bihi, maka dia akan senang, bahagia dan merasa nyaman dengan berita itu. Wa in kana syarran, kalau berita itu buruk, ibta'asa, sedih dia. Wa hazinahu, sedih banget. Bihi, sebab berita itu, hatta innahum, hingga sungguhnya mereka itu la yas'aluna 'anir rajul, mereka pasti akan bertanya tentang seorang lelaki khutmat yang telah mati sebelumnya. Fa yuqalu, maka dikatakan, awalam ya'tikum, apakah dia tidak mendatangi kamu padahal sudah mati lebih dulu? Fa yaqul, maka mereka berkata, la, tidak, khulifa bihi ila ummihi hawiyah, al-hawiyah, ternyata dia dipulangkan atau dikembalikan ke tempat kembalinya yang namanya neraka hawiyah. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ini riwayat ini hadisnya hasan juga. Ibnu Barak juga nomor 447. Kalau ini dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dari siapa? Sa'id bin Jubair. Makanya apa yang kita buat kepada keluarga kita, termasuk pada istri kita, itu pasti akan diketahui oleh orang tuanya. Saya sedikit cerita. Satu saat sebagai manusia biasa, oke lah, saya mungkin pernah berbuat salah. Itu mertua saya sudah meninggal, datang ke mimpi saya, marah itu. Marah itu. Mertua saya datang ke mimpi saya itu, marah itu. Terus saya bilang sama mertua saya, tenang Pak, saya cinta banget kok sama anak Bapak. Saya bilang gitu. Sejak itu beliau nggak marah sampai sekarang, alhamdulillah.
Tenang Pak, saya cinta banget sama anak Bapak. Karena Allah, saya cinta banget. Ya saya tetap mencintai istri saya. Maksudnya dalam dialog, dalam mimpi itu saya tenang Pak. Marah sekali beliau. Kadang-kadang saat itu sebagai manusia biasa mungkin saya ada salah. Terus saya sampaikan ke Bapak mertua saya, tenang Pak. Saya sayang banget sama anak Bapak. Saya cinta banget sama anak Bapak. Nah, sejak itu beliau nggak marah. Sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Gara-gara saya ngomong kayak gitu. Dan memang saya mencintai istri saya. Dan saya berusaha baik, bahkan berusaha berbuat yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk istri saya. Tapi kan namanya manusia kan pasti nemu ada salah-salahnya. Nah itu betul, didatangi mertua saya, dimarahi saya itu, dimarahi. Tapi terus saya jelaskan sama beliau, bahwa saya mencintai istri saya mencintai anak Bapak, saya sayang sama anak Bapak, dan saya tidak punya niat yang tidak baik pada anak Bapak. Dan itu saya buktikan, dan memang saya dari awal begitu sama istri saya. Cuman namanya manusia. Nah itu pernah terjadi, itu pengalaman saja itu. Allahu Akbar. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah karena takut isya ini. Monggo, silakan. Tanya, protes, marah. Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, nggih. Bagus. Ya, bagus. Di dalam kitab ini, tapi insya Allah nanti kita ketemunya ya. Insya Allah nanti kita ketemunya. Ada bab tentang bahwa doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah untuk orang yang meninggal itu akan dilaporkan kepada orang yang meninggal itu dalam bentuk talam-talam dari cahaya. Ini doa dari si fulan untukmu. Ini doa dari si fulan untukmu, disampaikan. Maka misalnya dia punya anak 5 anak tadi kata Bapak tadi. Siapa di antara mereka yang paling rajin mendoakan, orang tuanya insya Allah tahu. Karena dalam riwayat di sini nanti insya Allah kita akan tahu nanti di belakang itu diberitahukan kepada yang meninggal bahwa ini doa dari si fulan, ini doa dari si fulan, ini doa dari si fulan. Makanya bagi orang-orang tertentu dengan kedekatan tertentu itu bukan soal jarak, tapi soal sering atau tidak seringnya mendoakan tadi itu. Di antaranya, wallahu a'lam bishawab. Makanya dalam hadis yang sahih, hadis yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat untukku. Nah, makanya Nabi juga tahu siapa yang paling banyak berselawat untuk beliau. Sehingga nanti oleh Allah akan diberi posisi sangat dekat di sisi Allah, di sisi Nabi kita Muhammad SAW di antaranya. Ngoten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Kalau ada. Monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo satu lagi ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk bumi yang katanya bisa terkenal di penduduk langit. Ya. Penduduk bumi yang terkenal di langit. Baik, saya mau terangkan dulu. Bagus. Ada sebuah hadisnya Bukhari Muslim hadisnya. Hadis qudsi, Allah berfirman, "Hambaku menyebutku dalam kesendiriannya, maka aku akan menyebutnya dalam kesendirianku. Hambaku menyebutku di keramaian," kayak kita ngaji gini Pak, "maka aku sebut dia di keramaian yang lebih baik daripada keramaian dia." Ini kita ngaji gini, ini bagian dari menyebut Allah di keramaian ini. Semoga Allah terima ngaji kita. Amin. Allahumma amin insyaallah. Semoga saat ini juga nama kita sedang disebut-sebut oleh Allah di kalangan langit sana, yang lebih mulia daripada kita, bisa di hadapan para syuhada, para solihin, para anbiya, para mursalin, para malaikatul muqarrabun. Semoga ya, amin Allahumma. Sehingga semoga nama kita terkenal di langit sana. Dalam Hayatus Sahabah, karya Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah, beliau mengutip satu riwayat ketika Nabi lagi ngobrol sama malaikat Jibril.
Tiba-tiba Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu lewat. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kalau Abi Dzar ngucap salam ke saya jawab salamnya." Kata Nabi, "Kamu kenal sama dia?" "Semua penduduk langit kenal sama dia ya Rasulullah." Jadi orang bumi tapi terkenal di langit. Sama dengan Uwais Al-Qarni radhiyallahu an. Orangnya di bumi tidak terkenal tapi di langit terkenal. Maka rajin-rajinlah menghadiri majelis ilmu, majelis zikir yang bersama-sama, yang banyak orang maksudnya. Kayak majelis ilmu gini kan, zikir ini majelis zikir juga ini. Karena dengan ini insya Allah dan semoga nama kita dikenal di langit sana, dikenal sebagai pribadi yang baik menurut Allah. Karena yang menyebut-nyebut adalah Allah. Ngoten mangke di antaranya. Wallahu alam bisawab. Baik, cukup nggih sampun Isa. Atau belum? Sampun nggih, nggih pun. 4 detik lagi ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.